Oke, kita mau dengar satu pujian ya. Itu satu pujian yang saya ciptakan sendiri dengan judul lagu Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Sambil menunggu teman-teman bergabung, silakan yang mau bergabung. Satu pujian pengantar ya. Oke, pujian yang bagus sekali ya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Menangin hadiahnya. Iklannya lewatkan dulu karena lagunya sudah ada di YouTube ya. Oke, ini dia. Kami mahasiswa dan mahasiswi STTK Taros Indonesia Bekasi akan menyanyikan satu pujian dengan judul Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Karya Pendeta Dr. Adolf Bastian Butar-Butar. Selamat mendengarkan. Yesus Tuhan pencipta alam semesta, tak ada sebelum dunia diciptakan. Amin. Dialah Firman jadi manusia, dan diam di antara kita. Setiap orang yang percaya padanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan yang maha kuasa. Yesus Tuhan yang maha adil. Dialah Raja segala raja, yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah nama Bapa, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Tuhan pencipta alam semesta, tak ada sebelum dunia dijadikan. Dialah Firman jadi manusia, dan diam di antara kita. Setiap orang yang percaya padanya diberi kuasa, diberinya kuasa menjadi anak Allah, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan yang maha
segala raja yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Tuhan setara dengan Bapa, Yesus Tuhan Allah yang kekal, Yesus Tuhan yang maha kuasa, Yesus Tuhan yang maha adil. Dialah Raja, segala raja yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah kita yang hidup, yang luar biasa, yang penuh cinta kasih, yang mengasihi semua manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung mendengarkan pujian pengantar tadi dengan judul lagu Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Kok bisa Yesus Tuhan setara dengan Bapa? Yesus itu kan manusia biasa. Kok setara dengan Bapa, setara dengan Tuhan? Ya bagaimana jalannya itu? Nah, emang ya masih banyak orangnya yang sampai hari ini ya masih menolak ya Yesus itu adalah Tuhan atau juru selamat ya. Itu wajar-wajar saja ya. Boleh-boleh saja, silakan, kan tidak ada pemaksaan ya. Oke, itu sudah terjadi sejak zamannya Yesus waktu dia lahir di dunia ini sebagai manusia ya, datang sebagai manusia, lahir melalui Bunda Maria ya, itu sudah terjadi penolakan itu. Ya awalnya penolakan dari siapa? Dari Yusuf, tunangan dari Maria. Ya. Ya, tapi setelah malaikat ya menjelaskan anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus ya, jangan engkau malu mengambil Maria menjadi istrimu sebab anak yang dikandung oleh Maria itu adalah anak Allah ya. Nah, itu adalah Immanuel. Nah, setelah jelasin akhirnya Yusuf percaya dengan apa kata malaikat itu utusan Tuhan. Akhirnya ya dalam segala konsekuensi kondisi apapun Yusuf mau ya bersedia ya mendampingi Maria sampai melahirkan Yesus Kristus. Apapun konsekuensinya, mau ditolakkah ya, mau dipermalukankah, mau dikucilkankah, dia tetap ya mendampingi Maria. Kita lihat luar biasa setia, maka dikatakan Yusuf sangat tulus ya. Bukan saja itu, orang-orang Farisi, terutama ahli Taurat yang tahu tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana dia akan lahir tempatnya di Bethlehem, di tanah Yudea. Ya mereka tahu, ahli Taurat itu berarti tahu Alkitab, yaitu firman Tuhan perjanjian lama, terutama dalam hal di mana Yesus lahir. Apa misinya Yesus untuk lahir, yaitu misi ya penyelamatan ya. Ya mereka tahu, tapi mereka justru tolak ya. Ya tidak datang pada saat kelahiran Yesus. Siapa lagi yang menolak? Ya, jalan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki
dan juga raja yang memerintah pada saat itu, yaitu namanya Raja Herodes, ya. Ya, jadi Raja Herodes ini ya, merasa tersaing kalau ada anak yang lahir akan lahir menjadi raja gitu ya. Ya, lewat ada orang Majus yang datang ingin melihat bayi Yesus yang lahir itu, ya, bertanya-tanya ya kepada ahli Taurat dan juga kepada orang-orang Israel pada saat itu, ya, diberitahu tempatnya. Dan juga Herodes dengar hal itu, lalu Herodes bilang kepada orang-orang Majus, ya, nanti kalau melihat Yesus yang lahir itu beritahu kepada saya, ya saya juga mau datang menyembahnya, begitu. Apakah itu satu ucapan dan keinginan yang tulus? Tentu tidak, gitu. Ya, tujuannya ingin membunuh, ya, membunuh karena dia tidak mau disayangi, tidak ada raja lain selain dia lo jadi raja, begitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya, setelah orang Majus itu datang melihat Yesus yang lahir itu menurut petunjuk bintang loh ya. Mereka datang, Alkitab katakan daerah Arab gitu ya. Nah, mereka datang dengan perjalanan yang jauh, hampir bertemu juga dengan Tuhan Yesus ya. Akhirnya mereka menyembahnya, memberikan persembahan, dan mereka pulang dengan sukacita. Nah, mereka bukan orang Yahudi, mereka orang-orang Israel ya, bangsa lain. Justru yang datang pada saat Yesus lahir, mereka berlutut menyembahnya, ya kan? Nah, sehingga mereka pulang dari mana? Pulang dari jalan lain, bukan jalan mereka ketika mereka datang. Mengapa? Karena mereka nggak bertemu dengan Herodes dan tidak mau beritahu hal itu kepada Herodes. Herodes akhirnya tahu, dia marah sekali. Marah, akhirnya buat peraturan membunuh anak bayi di seluruh Yudea, Bethlehem pada saat itu. Itu peraturan yang dibuat. Akhirnya Yesus luput karena Maria dengan Yusuf bawa Yesus ke mana? Ke Mesir ya. Ya, mengungsi di sana sementara waktu. Nah, selama dan Herodes sudah dihukum Tuhan, ya, dihukum Tuhan lah, mati ya. Nah, akhirnya bisa kembali ke Yerusalem ya. Nah, Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi penolakan dari raja juga. Nah, bukan saja masa bayinya Yesus, dan juga pada saat Yesus sudah mulai melakukan pekerjaan misi penyelamatan, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, apa tujuannya datang ke dunia ini. Yesus sampaikan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Ya, dikatakan anak manusia dapat mengampuni dosa. Ya, kata-kata yang ilahi lah ya. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, setara dengan Bapa, dan yang lain. Atau dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, itu marah orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dianggap itu penistaan agama, begitu ya. Wow, luar biasa. Oke, sambil menunggu saya minta satu putaran lagu lagi ya. Nah, satu lagu kemudian pengantar ya. Oke, lagunya ya, lagu yang sama tapi dinyanyikan oleh banyak calon-calon hamba Tuhan, mahasiswa teologi. Ya ampun, kenapa dikeluarin sih, Rin? Ada iklan dulu ya. Mudah-mudahan kedengaran.
sebelum dunia dijadikan. Amin. Dialah firman jadi manusia, Dia ada di antara kita. Orang yang percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah, agar mereka tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yesus Tuhan tiada dengan Bapa, Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan. Amin. Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan setara dengan Bapa, Yesus Tuhan Allah yang kekal. Ya Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Yes. Sembah dan dipuji, kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Yang bagi Bapa. Amin. Kemuliaan bagi Yesus, haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Oke. Ya. Itu tadi judul lagunya Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Ya, dinyanyikan oleh anak-anak didik kami. Ya. Adalah mahasiswa teologi. Tadi ada trio 3 mahasiswa putri, dan yang terakhir itu dinyanyikan oleh juga anak-anak didik kami mahasiswa gabungan yang tinggal di asrama. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada dari Papua, dari Mentawai, ada dari Tentena, ya, dari NTT, dari Manado, ya, dari berbagai daerah lain, termasuk dari Lampung, dari Sumatera Utara, ya. Mereka ya datang untuk dididik, dibentuk menjadi calon-calon hamba Tuhan. Mereka tinggal di asrama. Suara mereka bagus, ya, menyanyikan lagu yang saya ciptakan sendiri,
yaitu dengan judul Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Ya, saya menyampaikan mengapa saya menciptakan lagu ini dengan judul Yesus Tuhan dengan setara dengan Bapa. Karena ya bukan hanya baru-baru ini, sudah cukup lama, tapi dimunculkan lagi. Ya, ada yang ya tidak sepaham dengan hal itu ataupun menolak bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, gitu. Yesus tidak setara dengan Bapa. Ya, Yesus itu bukan juru selamat sejati. Ya. Dan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Ya, karena Yesus itu adalah yang diutus. Nah, bagaimana mungkin yang diutus lebih sama atau sama dengan yang mengutus, begitu. Ya, begitu. Sehingga dengan alasan itu menolak Yesus sederajat dengan Tuhan atau Yahweh, ya. Nah, apakah benar demikian gitu? Ya, orang bebas saja untuk menafsirkan, memahami, silakan. Tidak ada yang melarang. Semua nanti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi yang saya pahami adalah bahwa Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Bebas dong kalau saya juga mengatakan demikian, ya. Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah juru selamat sejati. Dia adalah Tuhan. Ya. Dua hal yang harus kita pahami tentang Yesus yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pertama bahwa Yesus Tuhan itu ya benar-benar bukan 100% ya. Ya, Tuhan sejati, ya. Allah yang sejati. Nah, ya. Nanti akan dijelaskan hal itu. Yang kedua adalah bahwa ketika dia sudah lahir di dunia ini, dibesarkan dan selama ada di dunia, dia juga sehakikat dengan manusia, benar-benar sama dengan manusia. Ya, yaitu merasakan haus, lapar, kesedihan, ya, lelah sebagai manusia, sedih. Nah, itu sebagai manusia dirasakan apa yang dirasakan oleh manusia, itu juga dirasakan oleh Yesus, kecuali satu hal, yaitu dosa. Yesus adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa, karena tidak ada fakta Alkitab yang membuktikan, menunjukkan Yesus itu manusia yang berdosa, tidak ada. Ya, jadi dia manusia hakikat dengan manusia. Tapi ingat, dia juga adalah Allah sehakikat dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin gitu ya? Nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana itu Allah manusia, manusia Allah? Nah, perhatikan, bukan manusia menjadi Allah. Sekali lagi, bukan manusia menjadi Allah, itu mustahil. Kalau bisa manusia jadi Allah, akan banyak Allah gitu ya. Akan banyak Tuhan gitu ya. Sehingga manusia berusaha untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Tuhan hebat, luar biasa. Ya. Nah, Tuhan itu maha dahsyat, bisa melakukan segala-galanya. Ya. Nah, Tuhan pasti tidak pernah kesusahan gitu ya. Tidak pernah mengalami penderitaan, kesulitan, sakit penyakit. Nah, siapa yang tidak mau seperti itu? Ya, sehingga orang mungkin berusaha menjadi manusia, mungkin berusaha jadi Allah. Tapi kalau ada yang berusaha, tidak akan pernah mungkin, mustahil. Yang ada, kalau ada yang mencoba ya jadi gila. Itu yang ada, jadi gila. Ya. Karena tidak mungkin. Ya. Tapi kalau Tuhan pencipta langit, bumi, segala isinya, yang sudah ada di dalam kekekalan, dia memiliki sifat maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha tahu, maha segala-galanya. Apa sulitnya bagi dia untuk menjadi manusia? Sekali lagi, apa susahnya, sulitnya? Tidak ada mustahil bagi dia kalau dia menjadi manusia. Karena dia maha kuasa. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau kita batasi dengan akal,
Akal kita bro, Bapak Ibu, terbatas. Mau kita coba ya memahami Allah itu, Tuhan itu dengan akal kita yang terbatas. Tidak mungkin. Kalau kita bisa melampaui akalnya Tuhan, maka saya katakan itu bukan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melampaui Tuhan dengan akal pikiran Tuhan, maka itu jelas Tuhan. Ya. Lalu orang berkata begini, apa kepentingannya dia untuk menjadi manusia? Gitu kan. Apa kepentingannya dia menjadi manusia? Nah, seringkali bertanya itu, ya. Dah lah, ya. Nah, begitu. Apakah benar demikian? Oh, tidak. Ya, emang ini panjang ya, untuk pengajaran ini sangat panjang. Saya tidak bisa menyampaikan itu dengan 1-2 jam, 3 jam, bahkan berhari-hari pun ya kan. Oke ya, tapi saya menyampaikan yang saya dasar-dasar yang saya tahu dulu. Gini Bapak Ibu. Ya. Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Di tempat yang semuanya serba ada, terutama dalam hal kebutuhan manusia, yaitu buah-buahan. Nah, jadi makannya Adam dan Hawa pada saat itu masih buah-buahan, belum makan tempe, tahu, ikan asin, pete gitu. Belum. Apalagi makan daging B2, B1. Nggak ada itu pada saat itu ya. Ngasih sayur-sayuran, buah-buahan itu. Ya. Nah, sehat. Adam dan Hawa, makanya umurnya panjang ya. Karena apa? Karena makanannya ya buah-buahan dan sayur-sayuran. Orang yang mempraktekkan hari itu sekarang ini juga bisa ya, panjang umur, sehat ya. Ya, kita nggak di situ ya, itu selingan saja ya. Nah, di pasal 1, pasal 2 kita bisa melihat keharmonisan hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan, Tuhan dengan Adam dan Hawa luar biasa ya. Dan kepintaran kecerdasannya Adam ya untuk memberikan nama kepada seluruh makhluk dan tumbuh-tumbuhan itu luar biasa. Kalau dalam hikmat Tuhan itu ya mungkin kadang-kala manusia sekarang ini aja untuk memberikan anak kepada pada anak, kalau sudah lebih dari 2-3 anak udah bingung kasih nama gitu. Ya kecerdasannya merosot gitu ya, sehingga memberikan sembarangan nama ya gitu ya. Ya ada artinya kadang-kala ya. Ya. Jadi tapi kalau kita udah masuk ke peraturan yang dibuat oleh Tuhan, semua buah yang di taman ini boleh kamu makan Adam, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Tuhan itu Tuhan yang tertib, Tuhan yang punya peraturan, punya relasi gitu. Ketika Tuhan buat peraturan, tentu itu adalah peraturan yang harus ditaati. Tapi manusia kebiasaan sekarang ini peraturan itu hanya tahu dan dilanggar gitu ya, gitu ya. Nah, peraturan lalu lintas ya, merah jalan, hijau berhenti, terbalik ya. Nah itu ya, begitulah manusia ya kan, akhirnya bisa merugikan orang lain, nabrak orang lain ya. Saya sering temukan di jalan begitu ya. Wow, luar biasa. Nah, kembali ke situ. Nah, ternyata Adam melalui Hawa ya itu ya tidak taat, melanggar peraturan Tuhan melalui godaan siapa? Iblis, setan ya kan gitu ya. Ya dengan apa ya, menggunakan ya ular gitu ya. Ya ular katanya begitu ya, menggoda ya. Nah, dia udah tahu bahwa dia tidak boleh dimakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dia udah tahu, Hawa udah tahu. Tetapi ya dia tergoda ketika iblis berkata, "Tidak, engkau tidak akan mati. Ketika engkau makannya, engkau akan mati," gitu kan. Tentu pada saat itu bukan langsung mati secara jasmani ya. Oke ya. Nah, kita perhatikan. Nah, karena dia ingin seperti Allah, apa yang dikatakan oleh iblis,
Hawa akhirnya diproses di pikirannya, proses dalam hatinya, lalu diambil, dimakan. Setelah dimakan, diberikan kepada suaminya suaminya Adam gitu. Hawa berikan gitu. Nah, ada orang bilang ini, kan Hawa yang berdosa. Ya, kenapa Adam dihukum? Nah, atau kenapa Hawa yang berdosa? Kenapa seluruh manusia menjadi berdosa? Kan pertanyaan begitu ya. Ya. Nah, kita memperhatikan sama-sama. Adam kan tahu peraturan itu. Ya. Pasti sudah diberitahu kepada Hawa. Hawa mungkin tidak tahu, sebagai suami istri sudah dikasih tahu itu. Ya, pasti sudah dikasih tahu. Ya. Tapi Adam justru berkompromi dan ikut makan gitu ya. Jatuh dalam dosa. Akhirnya dihukum Tuhan. Tuhan cari mereka setelah jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Ingat ya, Tuhan punya, bukan berarti Tuhan pakai punya kaki ya, bukan ya. Ya itu Tuhan itu membuat bahasa manusia supaya kita mengerti gitu ya. Ya, kadang-kadang dikatakan Tuhan membimbingku melihat, itu mendengar. Bukan berarti Tuhan punya mata, punya telinga, punya tangan, gitu ya. Ya. Nah, mengapa Tuhan panggil mereka? Adam, di manakah engkau? Tuhan katanya Maha tahu kok. Kok bertanya di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu mereka ada di mana? Nah, Tuhan tahu, Maha tahu. Nah, tapi Tuhan menghendaki supaya Adam dan Hawa terbuka, ya, datang dan terbuka kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan, pelanggaran yang sudah dilakukan. Akhirnya mereka datang saling mempersalahkan. Wanita yang di sampingku, kalau misalnya wanita yang Tuhan jodohkan itulah ya yang membuat aku berdosa. Kalau Hawa bisa lami, kenapa kamu ikut makan? Kalau kamu begitu, nah, kenapa kamu ikut-ikutan? Gitu, istilah sekarang gitu, perkataan sekarang ya. Saling mempersalahkan, ya, persalahkan ular, lalu ular mempersalahkan siapa ya? Ular mempersalahkan siapa? Kasihan ularnya begitu. Manusia sekarang itu setelah jatuh dalam dosa seringkali membenarkan diri, saling mempersalahkan. Jadi Alkitab mengatakan di Kejadian 6 ya, setelah keturunan Adam ya, kita lihat lagi itu pengaruh dosa itu luar biasa ya. Belum ada namanya hukum Taurat, sebelum hukum Taurat dosa itu sudah merajalela. Bahkan Alkitab mengatakan manusia semakin jahat di Kejadian 6 itu luar biasa ya. Nah, dan kita perhatikan di sini anaknya Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Anak pertama Kain ya, yang bontot itu yang sulung Habil, yang anaknya Kain dan Habel lah. Jadi anak yang siap pudan kalau orang Batak bilang itu ya. Nah, yang paling kecil. Nah, ini satu peristiwa mereka ini ada memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan persembahan dengan apa yang dia punya, nah kan? Ya. Dan juga Kain juga melakukan hal yang sama-sama datang kepada Tuhan memberikan persembahan begitu. Ya, persembahan. Ya, hasil dari pengembalaan, hasil dari tani, kata itu ya, dan yang lain sebagainya. Kita lihat itu. Nah, Tuhan mengindahkan persembahan Habel, Kain tidak. Nah, mengapa? Apakah karena kualitas persembahannya? Tidak. Nah itu nanti ada topik tersendiri. Tapi kita lihatlah bagaimana Kain itu iri hati dan marah betul karena persembahannya Habel diterima, dia tidak. Ya, bukan hanya marah tapi menunjukkan tindakan yang sangat anarkis, yaitu membunuh Habel. Adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri dibunuh. Kalau saya bilang saat itu penduduk dunia Adam, Hawa, Kain, Habel, berarti dia membunuh seperempat ya penduduk dunia ya. Wow.
Luar biasa. Mengapa sampai Kain melakukan itu? Itu pengaruh dosa. Orang melakukan kejahatan itu karena pengaruh dosa. Kejahatan apapun itu karena pengaruh dosa. Orang membunuh karena pengaruh dosa. Wow, luar biasa. Dosa itulah yang terus-menerus sampai kepada keturunannya, itulah disebabkan dosa warisan. Dosa warisan diwariskan dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Oleh karena Alkitab katakan, oleh karena satu orang namanya Adam, ya, manusia berdosa. Ya. Oke. Dan sudah sangat jelas kita lihat akibat dari dosa itu bukan hanya Kain, ya, yang melakukan pembunuhan. Banyak keturunannya pada saat itu semua melakukan kejahatan. Bahkan karena pengaruh dosa itu mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mereka menyembah Allah-Allah lain, penyembahan berhala. Ya. Nah, itu akibat dari apa? Dosa. Nah, lalu kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia belajar dari Yesus, ya, yang telah memilih, memanggilnya, mengutusnya menjadi rasul. Dia berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Benar nggak ini? Ya, benar tidak ini? Kalau nggak benar, coba di antara kita siapa yang berani tunjuk tangan? Saya bukan orang berdosa. Sekali lagi, siapa yang berani berkata saya tidak berdosa? Tidak satu pun termasuk saya. Ya, mau pendeta kah, pastor kah, rohaniawan yang lain kah, tidak ada yang berani. Mengapa? Karena memang kuadratnya manusia itu udah berdosa, itu, ya, yang berdosa. Ya, ada orang bilang anak bayi itu tidak berdosa, dia seperti kertas putih gitu. Tidak demikian. Nanti baca di Mazmur 51, di dalam kandungan pun anak itu dikatakan sudah berdosa. Dosa keturunan, dosa warisan, ya, dari Adam dan Hawa. Ya. Ya, Daud mengakui demikian. Dia masih dalam perut aja udah katakan sudah berdosa, berarti bayi. Yang tidak ada pada bayi, pada yang lahir adalah dosa perbuatan, karena dia belum tahu. Ya. Oke, tapi nanti dia udah lahir baru ada dosa perbuatan. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, jadi dosa itu sudah merajalela ke seluruh keturunan manusia di dunia ini. Tidak satu pun yang tidak berdosa. Lalu Alkitab katakan, Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Artinya semua orang yang berdosa memperoleh maut. Maut itu apa? Kematian. Ya. Kematian disebut dengan kata nekros. Kematian yang faktual. Tahu nggak kematian yang faktual gitu? Seumpamanya manusia, ini gambaran saja ya, frustrasi. Manusia yang sudah mati secara fisik. Ya, mati secara fisik. Masih bisa nggak dia mengurus dirinya sendiri? Misalnya, ya, dia mati, dia mandiin diri sendiri. Yang mati dia siapin peti sendiri, lalu masuk ke peti sendiri, lalu tutup peti sendiri, lalu nanti ke tempat pemakaman dia bawa sendiri. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena dia sudah nggak bernyawa, tidak berdaya apa-apa, tidak bisa. Jadi dia tergantungan kepada di luar dirinya. Gitu. Ya. Jadi seperti itulah kita, manusia yang berdosa ini tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Tidak bisa. Ada orang berbuat baik, berbuat baik itu harus baik sekali, baik. Ada mungkin yang baik sekali. Beragama, kan? Punya keyakinan seperti itu silakan.
Pokoknya lakukan hal yang baiklah, tidak melakukan kejahatan. Siapa yang bisa menjamin hal itu? Ya, Alkitab sudah katakan tidak satu pun yang benar ya di dunia ini. Semua sudah bercacat celah, semua sudah berdosa, semua sudah melakukan kejahatan. Jadi tidak satu pun yang benar. Nah, kalau kita mengatakan ada orang yang baik, ya mungkin ada yang baik. Tapi tanya dulu orang yang baik itu, terjamin nggak bahwa dia pasti masuk surga? Saya kurang yakin. Dia bilang iya, pasti dikatakan mudah-mudahan. Berarti belum pasti. Atau tergantung kepada Tuhan, atau tergantung kepada perbuatan baik saya, tergantung kepada ibadah saya. Berarti kan belum pasti itu. Jadi tidak ada satu usaha manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Usaha apapun itu. Mengapa? Karena tadi ada dosa. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha kudus, sehingga dosa menjadi penghalang, penghambat manusia datang kepada Tuhan dengan cara apapun. Dan ini kan satu kesulitan bagi manusia, ya kan? Perbuatan baik kita, amal kita, ibadah kita, perpuluhan kita, dan semua yang baik. Bahkan mungkin kita memberikan uang yang banyak ke gereja, tempat ibadah gitu, seperti menyogok Tuhan atas dosa kesalahan kita. Tidak. Lalu bagaimana caranya? Itu dengan cara Tuhan. Hanya dengan cara Tuhan. Itu tadi. Kembali pertanyaan, mengapa harus menjadi manusia? Karena manusia semenjak jatuh dalam dosa sudah putus hubungan, persekutuan, dan hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Dimulai dari Adam dan Hawa, ya. Tidak ada lagi hubungan tersebut, sudah rusak oleh dosa. Dan kerusakan itu tidak bisa diperbaiki oleh manusia itu sendiri. Yang bisa mengembalikan gambar dan rupa Allah, itu karakter Allah yang ada pada manusia pada saat diciptakan, hanya dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Apakah Tuhan sudah lakukan? Sudah. Itulah dikatakan, yaitu firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya itu bukan menunjuk kepada waktu abad gitu, bukan. Ya. Jadi artinya sebelum segala sesuatu ada, firman itu sudah ada karena Allah itu ada. Allah itu ada di dalam kekekalan. Dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya. Dan Allah itu tidak disebabkan dipengaruhi oleh apapun. Dia ada dengan sendirinya. Oke. Nah, itu sudah ada dalam kekekalan. Siapa itu? Dia kalau dikatakan dia adalah firman, berarti dia nggak boleh dipisahkan Allah sendiri, firman sendiri, atau Allah ada firman gitu. Ya. Firman dengan Allah itu adalah satu. Jangan dipisahkan. Atau firman yang kata-kata kalimat bolehlah yang ada di Alkitab gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hal firman menjadi manusia, Yohanes 1:14, firman menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ya. Dia adalah firman itu sendiri yang sudah ada di dalam kekekalan, ada di dalam diri Yesus. Nah, kalau dia adalah firman itu ada dalam diri Yesus yang sudah ada dalam kekekalan, berarti dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, ya, perhatikan di sini. Jadi kalau kita mau memahami siapa itu Yesus, atau kalau seperti pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Pertama sebenarnya pertanyaan begini dulu, menurut orang lain siapakah aku? Gitu. Lalu mereka menjawab, ada orang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu nabi, itu kan? Itu pengakuan dari manusia. Jangan langsung dipercaya dengan pengakuan itu, bukan keluar dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang langsung percaya. Itu kan udah katakan diri nabi, nah gitu kan?
Ya. Nah, makanya Yesus bertanya yang kedua kali, kalau itu sudah benar seperti yang dikatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu nabi, kalau itu sudah benar, Yesus tidak perlu bertanya pertanyaan yang kedua. Itu apa? Menurut kamu, siapakah aku? Kata Yesus. Pertanyaan yang kedua. Apa jawabannya murid-murid mewakili Petrus pada saat itu? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Wow. Mesias, anak Allah. Mesias itu adalah yang diurapi adalah juru selamat, anak Allah. Ingat ya, anak Allah bukan berarti Allah beranak ya. Anak kunci beranak, anak tangga beranak, bukan ya? Ya, anak buah beranak. Ya, karena kalau pemikirannya begitu, kalau Allah itu beranak, siapa baby sisternya? Ya kan, ini kan keliru pemahaman seperti itu, pemikiran biologis gitu. Ya. Nah kita perhatikan. Maka Yesus mengatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, tapi adalah Allah lah yang mengatakan itu kepadamu. Artinya hikmat Tuhan lah yang memberikan kepada Petrus untuk mengatakan hal semikian. Karena memang adalah Mesias. Dia lah yang rapi, adalah juru selamat. Dia yang diutus. Ya, jadi mengapa harus menjadi manusia? Gitu. Katanya orang kan banyak begitu ya. Supaya bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, urusannya dengan manusia. Urusannya bukan dengan ciptaan yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, enggak. Urusannya dengan manusia. Ya harus datang sebagai manusia lah. Ya kan? Coba dia mau datang dalam bentuk salah satu binatang misalnya. Datang misalnya bentuk binatang gitu ya, datang kepada manusia bicara gitu. Misalnya katakanlah dalam kerbau gitu kan, ya kan? Datang gitu ngomong kepada manusia, kira-kira aneh kan? Aneh. Dan Tuhan tidak mungkin lakukan itu. Ya, Tuhan tidak lakukan itu. Dia harus datang sebagai manusia. Dan untuk hadir sebagai manusia, kalau kita pahami, itu sudah dinubuatkan jauh. Bahkan kalau pahami, nanti nggak bisa dipahami ya. Kalau orang Kristen mungkin bisa pahami itu. Kejadian 3:15 itu adalah suatu janji keturunan dari perempuan akan lahir raja, dia adalah raja. Dari keturunannya akan lahir raja segala raja yang memerintah. Ya, nanti lihat sampai ke janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, janji kepada Daud, janji kepada Salomo, ya kan? Nah, jadi janji itu semuanya dilihat, digenapi seperti akhirnya nanti kita lihat di kitab Perjanjian Baru, kitab Matius, dan juga Paulus juga mengatakan demikian, Lukas, Markus ya. Nah, jadi dia harus menjadi manusia. Kenapa harus dia menjadi manusia? Selain supaya bisa berbicara kepada manusia, menyatakan bahwa dirinya mengasihi manusia, mencintai manusia, memperkenalkan, menyatakan diri Allah lagi kepada manusia, menyatakan siapa itu Bapa, menyatakan siapa itu Roh Kudus, menyatakan itu siapa dirinya, Allah yang Esa. Ya, kita orang Kristen tidak menyembah tiga Allah ya. Allah itu tetap Esa. Ya, tapi menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wow, jangan kita hitung tiga seperti matematika, ya, secara fisik gitu kan, tidak, cara rohani, ya. Itulah uniknya Tuhan, itu luar biasa, tidak bisa dipahami menurut ukuran akal manusia, terbatas, ya kan. Nah, kita lihat hal yang jauh lebih penting. Mengapa harus manusia? Karena dia harus menjadi korban. Ingat korban-korban dalam Perjanjian Lama yang diberikan oleh umat Tuhan, ada namanya korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dengan memberikan jenis binatang yang tidak bercacat celah, artinya harus memberikan yang terbaik. Itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Korban-korban itu terbatas. Diterima Tuhan iya, tapi kadang-kadang itu sudah tidak terima persembahannya. Mengapa? Berikan persembahan tapi hatinya jahat. Maka Tuhan pernah menolak, bukan korbanmu, tetapi hatimu yang hancur, artinya hati yang takluk datang kepada Tuhan. Jadi nggak bisa korban-korban Perjanjian Lama lagi untuk menyelamatkan manusia. Makanya ada dengan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri menjadi korban, harus mati di kayu salib.
jadi korban yang sempurna. Ya, siapa yang mati? Nah, pertanyaan gitu. Tuhan mati. Wah, ngeri banget Tuhan mati ya. Ya, kan ada orang yang mengatakan begitu, Tuhan mati itu. Ya. Cobalah ketika Yesus di kayu salib, dia menderita kesakitan. Ya. Itu mengeluarkan darah. Ya, dia dimahkotai duri, dia dipaku. Ya, lalu Tuhan berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Yesus berteriak pada saat itu, Eli, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan-perkataan itu, ucapan-ucapan seperti ini sering digunakan oleh teman kita yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, sebagai serangan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, coba dia, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Lalu Tuhan ini, kalau Tuhan Yesus Tuhan, kau bisa berkata demikian? Tuhan yang mana? Kan diri Tuhan, berarti berkata kepada diri sendiri. Yang kedua, Eli, Eli, Eli sabachthani, Allahku, Allahku. Dia panggil Allah ke dalam penderitaan dia, memanggil Allah. Itu menunjukkan dia bukan Allah. Dia manusia biasa. Kalau dia Allah, turunlah dari salib itu. Binasakanlah orang-orang yang ada yang di sekitar salib, yang membunuhnya, yang menyalibkannya. Ya kan? Itu kan perkataan. Saya katakan, karena itu Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Tapi memang baik, patut diteladani. Nah, itu. Wow. Yesus itu manusia. Tadi sudah katakan manusia yang dapat menderita, merasakan sakit, ya, merasakan lapar dan haus sebagai manusia. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa? Manusianya. Ini, fisik ini. Ya. Itu yang mati. Tuhan tidak pernah mati. Ingat, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada di dalam kekekalan. Itu mana? Sifat kekealahannya. Kalau sifat kemanusiaannya itu ada pada saat lahir tengah-tengah dunia ini. Ya, tapi sifat kealahan yang ada pada Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia lahir, sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, kekalahan itu sudah ada di dalam dirinya. Lalu ketika Yesus mati di kayu salib, siapa yang mati? Apakah Allah yang mati? Tidak. Yang mati ini, tubuh ini. Allah tidak pernah mati. Sama seperti ini, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, ya. Presiden Soekarno meninggal karena mengalami serangan jantung. Pertanyaan saya, yang meninggal siapa? Presidennya atau Soekarnonya? Presidennya atau Soekarnonya? Kalau presiden yang meninggal, maka tidak ada lagi presiden yang berikutnya. Ada Presiden Soeharto, ada Presiden Megawati, Habibie, Jokowi, dan yang lainnya. Ya kan, tidak ada lagi. Lalu siapa yang mati? Soekarnonya. Siapa itu Soekarnonya? Manusianya. Presiden gak pernah mati, makanya ada presiden yang ke-8 yang dipilih oleh masyarakat sekarang ini, ya kan? Oke. Presiden gak pernah mati, artinya kuasa itu tidak pernah mati. Jabatan dan kuasa yang ada pada Tuhan tidak pernah mati, Bapak Ibu. Ya, itu jelas. Ya, mengapa? Karena dia Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, tapi kita bersyukur. Sekalipun dia manusia yang disalibkan dan dia mati, dia bangkit. Dia bangkit dari kematian itu. 3 hari setelah mengalami kematian, dia bangkit dari kematian itu. Banyak fakta data Alkitab yang mengatakan bukti kebangkitan itu.
Ya, sorga dan bumi. Itu artinya sorga, malaikat pun menyaksikan tentang kebangkitan itu, murid-muridnya menyaksikan kebangkitan itu, para perempuan ya datang ke kuburan melihat Yesus sudah bangkit. Lalu malaikat sampaikan, Petrus, Thomas, dan setelah dia bangkit, dia selama 40 hari masih ada di tengah-tengah dunia ini. Selama 40 hari, apa yang dilakukan selama 40 hari? Menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dia sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Ya, bahkan menunjuk, dia katakan dalam 1 Korintus 15, kepada lebih dari 500 orang Yesus menampakkan diri. Bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Setelah dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia naik ke surga, disaksikan, dilihat oleh banyak murid-muridnya. Pada saat itu di Bukit Zaitun, itulah yang kita rayakan ya, ada beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat, hari Kamis ya. Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga berlahan-lahan, disaksikan, dilihat dengan mata kepala sendiri oleh murid-muridnya. Lalu malaikat mengatakan, mengapa engkau berdiri dan terus mematap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus sekarang ada di surga, di tempat yang kekal, berdoa bagi manusia, berdoa bagi orang yang percaya, berdoa supaya orang datang banyak kepadanya, percaya kepadanya, berdoa supaya hamba-hambanya, umatnya menjadi saksinya. Kita perhatikan di sini. Kok Tuhan berdoa? Nah, gitu. Itu lagi ini yang kadang-kadang diskusi banyak ya. Nah, ya sebagai manusia dia berdoa supaya menjadi contoh juga, teladan juga bagi manusia ya. Tapi tidak pernah orang percaya berdoa kepada Yesus supaya Yesus itu diselamatkan, supaya Yesus itu masuk surga. Tidak ada begitu ya. Tidak ada doa seperti itu. Atau kita minta petunjuk lagi jalan yang lurus gitu ya. Tidak ya. Nah, jadi sudah sangat jelas Yesus hidup untuk selama-lamanya dan akan datang kembali ke dunia ini. Ngapain datang ke dunia ini? Kurang kerjaan? Tidak. Tapi sebelum ke situ, untuk apa Yesus naik ke surga? Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, aku pergi ke sana. Kemana itu? Ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau akan berada. Setelah aku sampai ke sana, saya akan datang kembali menjemput, membawa engkau kemana aku ada, di mana aku berada, saya bawa engkau ke situ. Artinya Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan surga itu, surga yang abadi itu, yang penuh dengan kedamaian itu, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Dan itu akan diterima bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang lain. Wow, luar biasa. Siapa berani berkata demikian kalau dia bukan Tuhan? Ada nggak manusia berani berkata demikian? Tidak ada yang berani. Kalau berani pun, tapi itu kebohongan, dusta. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga, ya, turun ke dunia. Maka dia kembali ke sorga dan akan datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya, dan juga akan menghakimi setiap manusia di dunia ini. Jadi jelas Yesus dikatakan setara dengan Bapa, karena dia juga pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kan dikatakan ya, di Kejadian 1 lah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah di situ itu kata Elohim. Itu dalam bahasa Ibrani, Elohim. Apa arti dari kata Elohim? Itu dari dua kata, Eloah dan Im, atau Eloah dan Im. Apa arti dari dua kata itu? El atau Eloah, pengertian Allah yang Esa, Allah yang
esa. Allah itu hanya satu. Nanti ini menjadi proklamasi kalimat syahadatnya orang Israel di Ulangan 6 ayat 4. Allah itu esa. Tidak boleh ada Allah yang lain. Oke? Lalu dikatakan kata im. Im itu dalam bahasa Ibrani, im menunjukkan kejamakan. Jamak. Kealahannya tunggal, berarti tidak ada yang lain. Gitu. Tapi Allah yang tunggal itu menyatakan diri di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini kan kadang-kadang nggak masuk dalam pikiran manusia, nggak apa-apa, nggak masuk dalam pikiranmu kan gitu ya, nggak masuk akal gitu. Kalau masuk akal bukan Allah loh, ya kan? Ya kan? Nah Immanuel, Allah beserta kita. Kata Elohim. Lalu kita lihat ada nanti masih dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Marilah kita menciptakan. Nah, marilah kita menciptakan itu ya. Sudah jelas. Haleluya, habis waktu. Kenapa begini ya, dibatasin ya waktunya. Terputus. Untuk melanjutkan muat ulang.